Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, jika kita ingat 2 tahun yang lalu, 2024, lembaga riset dan lembaga penelitian Celios pernah menggemparkan Indonesia ketika mereka merilis satu laporan yang kira-kira judulnya adalah "Yang kaya naik pesawat jet, si miskin dapat sepeda". Kali ini tampaknya mereka pun akan mengulang, mohon maaf, kegemparan yang sama ketika merilis Republik Oligarki, Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Ada banyak hal yang diangkat di sana. Salah satu di antaranya adalah saat ini kekayaan 50 orang terkaya disebut-sebut setara dengan kekayaan 55 juta rakyat Indonesia. Dan dikatakan bahwa dalam hitungan harian, harta oligarki bisa naik 13 miliar rupiah per hari. Sementara upah pekerja hanya bergerak di kisaran kurang dari 5.000. Kalau saya tidak salah bahkan sekitar 2.000 rupiah. Ada juga banyak hal selain itu, terutama berkaitan dengan makan bergizi gratis MBG. Kita tahu sejak awal Celios memang banyak mewanti-wanti persoalan ini. Dan kita tahu juga saat ini sudah banyak kritik berkenaan dengan MBG. Dan karena itu kita akan membahas dua hal ini, soal ketimpangan yang seolah-olah menjadi kutukan bagi negara kita di satu sisi, dan yang lain adalah soal makan bergizi gratis. Untuk itu, di studio, di Mandilog, sudah hadir Mas Bima Yudhistira. Terima kasih Mas Bima. Terima kasih. Hatur nuhun. Mas Bima, sebetulnya secara prinsip, apakah Celios menolak MBG ini sebagai program gizi, atau menolak desain fiskal dan tata kelola yang ada di MBG ini? Ya, kita menolak bahwa MBG dijadikan sebagai alat politik dan MBG menguras anggaran pendidikan dan MBG dengan tata kelola yang sangat buruk. Bisa diterangkan pada kami yang awam tata kelola yang sangat buruk dalam penilaian teman-teman Celios itu? Jadi MBG ini perpres tata kelolanya terlambat. Setelah berjalan baru ada tata kelola. Dan soal tata kelola ini yang tadinya berharap melibatkan UMKM, pelaku usaha lokal, kantin, sekolah diberdayakan. Ini sekarang di-capture menjadi permainan dari yayasan-yayasan yang terkait dengan pengelolaan makan bergizi. Selain itu juga klaim, misalnya tenaga kerja yang terserap. Itu belum melihat berapa banyak yang berkurang dari sektor pendidikan, karena anggarannya diambil dari anggaran pendidikan. Begitu juga yang berkurang dari UMKM karena harus menanggung biaya yang mahal. Jadi si UMKM itu dia berebut bahan baku di ujung, di hilir, di retail, sementara MBG-nya, SPPG-nya itu mengambil dari distributor utama, hulu. Jadi ada distorsi harga, ada kenaikan harga, rumah tangga juga kena. Nah itu kalau di total semua, justru ada 1,94 juta tenaga kerja yang beresiko hilang karena adanya MBG. Jadi MBG ini bukan komplementer, bukan menciptakan lapangan kerja, harus dilihat juga berapa banyak yang terpengaruh. Nah, tata kelola itu juga terkait dengan resiko rentan korupsi. Kita ada 3 laporan tuh soal MBG. Sebelum MBG beroperasi, MBG di tengah jalan, dan MBG 1 tahun MBG evaluasinya. Hasilnya konsisten. Sejak awal dikasih tahu kan bahwa MBG ini harusnya tepat sasaran, targeted ke daerah 3T, daerah miskin. Di negara lain juga MBG-nya pilot project dulu. Dilihat pelan-pelan kekurangannya apa, baru diperluas. Ini kan maunya buru-buru, penerimanya banyak. Nah, yang terakhir itu kita juga membuat semacam mini riset yang hasilnya meneguhkan kembali hipotesis di awal bahwa MBG salah sasaran. Jadi daerah dengan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin paling tinggi, jumlah dapurnya sedikit. Jadi di situ udah ada diagram yang sangat jelas, dan kita ngambil datanya juga data dari BGN dan data dari pemerintah, dari BPS. Jadi nggak bisa dibantah lagi nih, kita bukan nyari data sendiri nih. Kita hanya mengolah itu menjadi sebuah model untuk mengevaluasi 1 tahun berjalan. Jadi timpang. Harusnya kan anak-anak dari keluarga miskin, dia yang dapat instrumen penambah gizi. Ini yang terjadi justru nggak, ngumpul semua di Jawa, spesifiknya di perkotaan. Setelah dicek, kenapa nggak banyak SPPG itu ke daerah Indonesia bagian timur, daerah terluar. Kenapa? Biaya logistiknya mahal. Berarti marginnya kan juga bisa lebih kecil kalau ada dapur yang ambil di Indonesia Timur. Yang kedua itu juga terkait dengan disparitas, sekolah-sekolahnya nyebar, terfragmentasi di daerah-daerah luar Jawa.
Yang juga menarik adalah sumber bahan baku memang lebih banyak di daerah-daerah perkotaan. Jadi kalau sudah timpang begini masih dilanjutkan 335 triliun sampai akhir tahun, Iya. anggarannya buang-buang, padahal kita lagi butuh untuk menambal defisit anggaran, ada keperluan lain lah yang lebih urgent. Di sisi yang lain juga gizinya jadi nggak dapat juga. Jadi kita juga survei kepada ahli gizi di 27 provinsi. Ahli gizi hampir sebagian besar bulat ya. Lebih dari 50% mereka bilang bahwa antara peningkatan gizi dengan MBG ini korelasinya negatif. Semakin besar pemerintah memberikan anggaran MBG, itu semakin turun terkait dengan kualitas dan standarisasi gizi. Nah, ini juga meneguhkan kembali bahwa ada distorsi dari sisi kebijakan Pak Prabowo maunya semua sekolah dapat MBG, sementara di sisi yang lain kan tujuan gizinya jadi nggak tercapai. Iya. Tujuan ekonominya justru juga nggak tercapai. Nah, kalau begitu apa sih sebetulnya salah satu lah kalau bukan target utama MBG yang bisa dicapai? Kalau menurut penelitian yang tadi pada evaluasi di tengah kan kelihatannya saya bertanya-tanya mana sih yang sudah bisa dicapai target itu? Yang bisa dicapai satu-satunya cuma dari serapan anggaran aja. Karena anggaran di awal tahun jadi lebih cepat terserap buat MBG. Iya, betul. Jadi MBG-nya yang bisa dinilai apa? Serapan anggarannya. Tapi kan kita nggak bicara soal serapan anggaran, kita bicara anggarannya untuk apa. Iya, betul. Nah ini di sini nih, yang menjadi kelemahan karena pengawasan untuk anggaran yang cepatnya diserap itu ternyata nggak ada korelasi dengan indikator keberhasilan dari program MBG itu sendiri. Mas, kenapa sih tadi teman-teman Selius kan melihat bahwa MBG ini dilakukan terburu-buru? Saya justru bertanya, dari kemudian 3 penelitian sebelum di tengah-tengah dan kemudian evaluasi di awal tahun, mengapa sih dilakukan terburu-buru? Ya, di banyak negara itu kan pilot project dulu, makanya China bisa butuh 10 tahun. Kemudian di Inggris, di Finlandia, di Jepang, itu semuanya ada tahapannya. Satu-satunya alasan yang bisa menjelaskan itu, satu, ini program populis. Yang kedua, yang dikejar adalah kuantitasnya. Jadi bukan kualitas. Kita bukan dalam tahap gini ya, apakah masyarakat nggak butuh intervensi gizi, siswa sekolah nggak butuh intervensi gizi, balita dan ibu hamil nggak butuh? Jawabannya adalah butuh. Indonesia ini punya 2 masalah sekaligus. Masalah pertama, memang betul, nggak salah, orang miskin itu pengeluaran untuk makanannya memang harus dibantu, terutama untuk gizi. Yang kedua, memang yang jadi persoalan itu kan ada yang namanya hidden hunger. Jadi dia makan tapi kandungan gizinya nggak ada. Jadi ada miskin yang lapar, tapi juga ada yang miskin dia makan 3 kali sehari tapi isi makanannya rendah protein dan lain-lain. Kalau memang mau ke situ, kita balik lagi. Sebelum ada MBG, itu ada yang namanya PMT dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini mau cerita sekalian nih. Kita kan punya yang namanya koalisi MBG Watch. Jadi karena pemerintah pengawasannya nggak oke, akhirnya masyarakat bikin koalisi MBG Watch itu, dan menerima kurang lebih sekitar 1.000 lebih laporan dari masyarakat. Kita verifikasi juga. Hasil dari verifikasi laporan, ada yang keracunan, ada yang masalah di vendor dan lain-lain, itu kan kita kirim ke BGN. Dan setiap kali ada survei ini pun juga pihak BGN ada. Yang terakhir hasil survei Selios, itu ada perwakilan dari BGN juga menanggapi langsung. Jadi bukannya mereka nggak paham tuh masalahnya. Nah, yang menarik adalah begitu kita kasih ke BGN, hasilnya untuk ditindaklanjuti itu slow respon. Tapi kita kasih ke Kementerian Kesehatan, itu responnya di banyak daerah itu cepat. Berarti ini kan yang harusnya menangani, khususnya masalah MBG, harusnya Kementerian Kesehatan juga bisa dilibatkan dong. Toh sebelumnya untuk balita dan upaya mereka yang bergerak, stunting, mereka yang bergerak gitu. Jadi ada yang nggak klik dari sisi tindak lanjut dari laporan-laporan tadi. Nah inilah yang membuat MBG kenapa pingin cepat-cepat gitu ya. Yang nggak ada jawaban lainnya. Kecuali ini adalah program populis. Apapun yang terjadi, mau ada perang, mau ada bencana, MBG harus jalan. Tapi kalau kita lihat lagi dari berbagai studi-studi, harusnya kalau Pak Prabowo ingin memamerkan ke luar negeri bahwa MBG ini berhasil, itu nggak perlu bilang semua Indonesia, semua sekolah swasta negeri itu dapat MBG. Tapi harus tunjukkan sebenarnya 1-2 daerah yang memang kenaikan gizinya bagus, prestasi siswanya bagus,
tingkat keracunannya kalau bisa 0%, itu kalau Pak Prabowo pamerkan di banyak forum internasional, itulah baru dapat kredit di situ. Tapi kalau hanya banyak-banyakan volume, banyakan porsi, ya saya kira nggak ada artinya. Kalau dalam penilaian Selyos, apakah bisa dikatakan dana yang kita keluarkan untuk MBG ini sedikit dekat dengan kesia-siaan? Ya, dana yang dikeluarkan MBG ini akhirnya menjadi dana yang mubazir, yang akhirnya menjadi dana yang harusnya bisa direalokasi untuk betul-betul mengurangi masalah stunting. Jadi kita coba ya, kalau MBG ini mengambil dari dana pendidikan, tapi juga mengambil dari dana kesehatan. Nilainya sekitar 20-an triliun. Kemudian kalau dana itu dibalikkan lagi 20 triliun saja untuk masalah stunting di Kementerian Kesehatan, itu akan mendorong pengalihan stunting ini atau meningkatkan gizi bagi penderita stunting, mencegah itu ada benefit sekitar 400 triliun rupiah. Jadi versus MBG, itu baru bicara kalau 20 triliunnya MBG dibalikan lagi ke anggaran Kementerian Kesehatan. Nah, kalau MBG-nya masih seperti ini yang ngingetin bukan cuma kita lagi. Kita mengingatkan dengan riset ya, dengan berbasis pada data dan penelitian yang cukup lama. Tapi sekarang yang ngingetin ternyata bukan kita. Yang ngingetin adalah lembaga keuangan internasional. Ini different game, Pak. Ini permainan yang sama sekali beda. Kalau di kita mungkin dianggapnya mungkin akademisi atau think tank lokal. Tapi MBG ini diingatkan hampir 3 lembaga rating. Apa aja? Fitch, Moody's, dan Standard & Poor's. Ini mengingatkan hampir semua catatannya adalah program sosial yang namanya makan bergizi gratis itu membahayakan atau berisiko terhadap fiskal, terhadap APBN. Daya dorong ekonominya masih dipertanyakan. Jadi ketika kemarin kita ribut-ribut soal lembaga rating ini, MBG termasuk pada salah satu, katakan saja mungkin klausul dari pemikiran mereka? Iya, sama aja. Intinya adalah MBG dengan anggaran yang begitu besar, daya dorong ekonominya nggak signifikan, kenapa tidak dievaluasi? Jadi hampir semuanya sama. Semuanya melihat ini harus dievaluasi. Oke, teman-teman kan sudah bikin 3 paling tidak ya, 3 kali riset. 3 kali riset, kemudian semuanya juga diserahkan atau dilaporkan kepada BGN dan pemerintah. Responnya Kementerian Kesehatan bagus. Kalau dari MBG adakah misalnya kalaupun slow respon, adakah respon yang positif terhadap laporan teman-teman? Bukan laporan, hasil kerja teman-teman. Ya, pada waktu terakhir kita bikin survei, kemudian memanggil tanggapan dari mereka gitu ya, mereka hadir dan mereka mendengarkan. Tapi kan pada intinya berujung pada ya udah kami akan tampung saran dan masukannya. Padahal kita nggak pengen itu gitu ya. Kita pengennya nih beresin perpresnya, jangan cuma juknis-juknis. Sebenarnya yang menjadi masalah dari MBG ini kan kalau semuanya hanya dalam bentuk juknis-juknis, bukan undang-undang ataupun peraturan-peraturan menteri teknis, ini kan nggak kuat juga ya. Payung hukumnya juga nggak kuat gitu. Sebenarnya kita pengen agar MBG-nya benar-benar jadi program yang bagus, jadi flagship-nya Prabowo yang bagus gitu kan, yang menjawab permasalahan tadi. Nah, jadi BGN menurut saya entah dia denial atau sebenarnya mengakui, tapi mungkin mereka sendiri sulit gitu ya untuk melakukan perbaikan perubahan. Atau yang ketiga, yang ketiga ini adalah diam-diam. Mungkin di luar seolah nggak mau mendengarkan masukan, tapi diam-diam sedang menyiapkan perubahan tata kelola. Itu ada nggak indikasi ke sana? Ada indikasi. Ada indikasi. Saya baru sebelum ke podcast ini dari Kementerian Hukum. Oke. Ada satgas khusus untuk perbaikan tata kelola dari sisi regulasi. Jadi di dalam kita ngobrol dengan Kementerian Keuangan, kita tunjukkan hampir sebagian begini bilangnya. Ya, apa yang dilakukan teman-teman Selyos, teman-teman masyarakat sipil ataupun think tank, temuan-temuannya sebenarnya menguatkan aja bahwa memang harus ada perombakan di situ. Jadi mereka nggak mau quote karena kan gengsi juga gitu kan. Udah kita nggak dibayar, Selyos nggak dibayar pakai APBN kan begini semua kan. Karena kita independen. Tapi hasil risetnya ternyata sama dengan realita yang ditemukan oleh kementerian-kementerian teknis ini gitu. Ya kalau kita bilang ya paham teman-teman yang ada di kementerian sedang menjalankan perannya memang harus mendukung pemerintah, tapi mendukung itu kan bukan dengan cara yang salah terus dibiarkan. Bukan hanya sekedar, bukan harus selalu jadi cheerleader kan? Oh iya, betul. Sebetulnya secara hukum, maaf,
MBG ini rentan untuk dipersoalkan secara publik, artinya di class action gitu. Betul. Betul, kita kan lagi melakukan itu ya di Oke. Mahkamah Konstitusi. Iya, iya, iya. Karena jalurnya kan, kalau nggak setuju gugat aja, ya udah. Padahal aneh sih sebenarnya lembaga penelitian ikut menggugat kan, kita bikin riset aja. Cuman ada kebutuhan bahwa ini kelihatannya ada bolanya di Mahkamah Konstitusi. Kita minta tafsir. Yang kita gugat adalah Undang-Undang APBN 2026. Karena di situ ada pasal yang bilang bahwa alokasi anggaran pendidikan 20% itu termasuk pelayanan gizi kepada siswa. Wah, itu kan implikasinya meskipun cuma satu pasal, implikasinya panjang gitu. Jadi sah lah kemudian MBG dapat dana dari pendidikan kan? Iya, tapi Mahkamah Konstitusi nanti kita harapkan ya dengan independensi mereka ya bisa melihat masalah ini nanti kemana-mana larinya. Bukan cuma pendidikan nih, tata kelola, APBN, dana kesehatan, dana transfer daerah yang dipotong juga. Yang menarik adalah kepala desa ikut jadi penggugat di MBG ini. Kepala desa secara organisasi ada individu, atau individu. Kepala desa mana? Ini kita masih tahan dulu gitu ya. Iya. Tapi di Jawa, luar Jawa? Di Jawa. Karena mereka melihat anggaran dari MBG yang begitu besar itu juga dana desa itu ya? Mengurangi alokasi dana desa. Iya. Jadi ada korelasi itu. Makin banyak SPPG dapurnya dari sisi pembangunan desanya jadi nggak optimal. Kenapa sih pemerintah Prabowo dalam hal ini kemudian mau melakukan trade-off untuk mengambil dana-dana yang juga sebetulnya penting menjadi dana makan siang? Ini yang jadi pertanyaan pentingnya. Kalau anggarannya dibilang dikelola daerah selama ini, itu banyak korupsi terjadi di daerah, banyak pengadaan barang jasa bermasalah, termasuk dana desa sebelumnya. Jawabannya adalah betul. Tapi bukan berarti jawabannya adalah dipotong kemudian diresentralisasi atau direalokasi ke pusat. Buktinya apa? Begitu daerah dipotong transfer daerahnya, dipindah ke pusat untuk MBG, pertanyaannya apa MBG-nya betul? Jadi kalau ini ada error pengelolaan anggaran, selesaikan daerahnya, tata kelola daerahnya. Ini ditarik ke pusat. Studi kita yang mikro itu, yang lebih mini riset, itu mengungkap 34% inclusion error dari MBG. Inclusion error itu tadi, ketidaktepatan sasaran. 34%. Dan ini angka yang tinggi. Jadi anggap aja 335 triliun kali ini. Sepertiganya kan? 34 ya berapa? Bisa 90 triliun lebih berarti yang error. Di luar dari yang sudah tepat sasaran, tapi jadi food waste. Itu 1,2 triliun per minggunya. Jadi makanan yang tersia-sia gitu ya? Makanan tersia-sia. Udah tepat sasaran nih, orang benar-benar orang miskin nih. Tapi karena tadi, proporsinya 7.500 gitu ya, kandungan gizinya nggak oke, akhirnya anak-anak juga jadinya sampah makanan. Itu gede itu. Dari 3 kali melakukan penelitian ini, apa kesimpulan yang paling bulat, paling kuat, dan apa yang kemudian katakan saja direkomendasikan oleh Selyos untuk MBG ini? Apakah berhenti karena misalnya damage-nya sudah begitu banyak dan potensial damage-nya juga masih banyak, atau perbaikan yang meskipun tadi sedikit sudah mulai kelihatan ada improvement di BGF? Kalau mau memperbaiki sesuatu sebesar MBG, yang pertama kali dilakukan haruslah moratorium dulu. Moratorium itu berarti kan stop sementara. Ini bukan berarti dihentikan total, tapi di stop sementara, perbaiki semua regulasi tata kelola, partisipasi publik tadi. Bahkan kita mencontohkan di Brazil, di Kolombia, itu ada komite audit independen untuk MBG. Jadi kalau di Brazil itu pemerintah daerah terlibat, masyarakat sipilnya terlibat, komite sekolah terlibat, sampai di level daerah. Lebih partisipatif ya? Lebih partisipatif. Jadi komite sekolah sekarang posisinya gimana nih di dalam MBG ini? Apakah mereka bisa tahu nih yang anak-anak nanti akan dapatkan itu sesuai nggak misalkan dengan rincian pengadaan barang jasanya? Kalau ada model satgas yang independen begitu, ini pasca moratorium, ini kebocorannya bisa ditunda. Jadi saya nggak setuju nih misalkan Pak Judagung ya, Wakil Menteri Keuangan, kalau satu hari dihemat MBG-nya, itu ada penghematan yang signifikan. Kalau tidak salah sekitar 50 triliun setahunnya jadinya. Itu nggak menyelesaikan masalah. Karena inclusion error yang tidak target tadi, itu tetap menjadi persoalan. Jadi bukan dikurangin harinya nih kalau mau berhemat. Rombak total. MBG cuma daerah 3T dan daerah yang keluarga miskinnya itu banyak di situ.
Tapi kalau swasta, apalagi Jabodetabek, udah ada catering, masih dipaksa masuk MBG, boros anggarannya. Mau dikurangin 1 hari nggak efektif juga. Dan akan banyak itu tadi ya, food waste tadi ya. Iya. Makanya bisnis yang paling menjanjikan nih, kan ada yang nanya nih, Iya, kondisi iya. ekonomi sekarang, bisnis paling menjanjikan apa? MBG. Pengolahan limbah MBG. Dan juga peternakan, karena dapat pakan ternak gratis. Iya, iya. Itu yang akan jadi Iya, iya, booming bisnis 2026. Apakah selama melakukan studi, mungkin juga bergaul dengan BGN dan sebagainya, Mas merasa ada satu hal yang smell alright dan terkesan ditutup-tutupi? Saya kira hati nurani nggak bisa bohong ya. Iya. Mereka banyak ya yang meragukan juga apa yang sedang mereka lakukan sebenarnya. Pelakunya sendiri? Iya, bahkan ya mereka yang ada di dapur gitu ya, pelakunya sendiri. Contoh yang lagi kita perjuangkan itu, apa sih permasalahan yang membuat anak keracunan, apa yang membuat kualitas gizi itu turun, selain masalah di hulu, BGN, dan lain-lain. Masalahnya satu kita temukan, 20% lebih itu bekerja di atas 10 jam dalam sehari di dapur itu. Jadi pekerja MBG ini perlu diadvokasi juga. Nah disitulah, mereka akhirnya kan banyak yang cerita juga. Kenapa sih kok banyak makanan basi, kok ditemukan misalkan ada, maaf ya, ada belatung di dalam MBG. Pas kita cek, ini nggak teliti kerjanya karena satu SPPG bisa 1.000 porsi, 2.000 porsi sehari. Kebanyakan ya? Kebanyakan. Apakah kemudian kita harus bilang bahwa stop dapurnya gitu ya? Solusinya adalah kualitasnya yang nomor 1. Jadi satu dapur maksimum 100 porsi aja. Satu sekolah atau 2 sekolah gitu ya, dengan jumlah jam kerja yang jangan jam 12 malam mereka bekerja motong-motongin, itu pasti udah fatigue. Saya punya cerita menarik nih Pak. Jadi ada teman, dia apoteker. Dalam beberapa bulan terakhir ini, penjualan vitamin itu naik. Yang beli adalah tadi, pekerja-pekerja dapur MBG. SPPG itu ya? Ya berarti kenapa ini kan? Dia kan kecapean kerjanya. Kalau kecapean, orang kerja overwork, itu berarti nanti nggak deliver dari sisi kualitas. Iya, betul. Itu. Jadi dalam hati mereka ada yang bilang salah. Ada media sosial potongan-potongan video kecil yang menyatakan seorang artis menguasai 750, saya juga tidak percaya sebetulnya, 350 SPPG. Itu kan, apakah hal seperti itu masih tetap akan dibiarkan oleh pemerintah? Karena kan pasti efektifnya nggak bakalan efektif kan? Kalau yang artis saya kurang tahu, tapi kalau yang anggota dewan, anaknya anggota dewan, itu memang betul ada temuan bahwa mereka cukup banyak mengelola dapur-dapur SPPG. Ini kan berarti bukan buat pekerjaan masyarakat banyak ya, tapi kan menjadi elite capture. Jadi elit lah yang mendapatkan banyak manfaat dari program pemerintah. Harusnya kan pembayar pajak kayak kita-kita ini nih, uangnya balik lagi ke UMKM, masyarakat kecil. Itu jadi errornya di situ. Apakah ada hal yang digarisbawahi, distabili oleh Selyos berkaitan dengan yang tadi itu? Berkaitan dengan, ya katakan saja, kalau itu disebut penyelewengan, kan tadinya harusnya ke UMKM, ke orang kecil, tidak kemudian ke ke orang-orang yang memang berniat untuk mendapatkan keuntungan berlipat dari MBG. Kita melihat bahwa masalah utama adalah MBG diberikan kepada yayasan. Itu red flag ya. Harusnya apa? Dari anggaran MBG itu langsung kepada sekolah-sekolah. Jadi nggak perlu pakai yayasan. Akhirnya kalau ada yayasan-yayasan tadi, apalagi PPATK mengecualikan 15 yayasan yang terafiliasi ya, ke kepentingan politik tertentu, itu yang mendapatkan perlindungan, nggak bisa dilihat anti pencucian uangnya, atau tindak pidana terkait dengan MBG di sektor keuangan. Tapi kalau ini bypass langsung ke sekolah-sekolah, ini tentu manfaatnya akan lebih banyak. Gitu. Dengan satu kesimpulan besar tertentu, sebetulnya MBG saat ini tidak efektif, harus diperbaiki atau apa? Yang diformulasikan sebagai sebuah kesimpulan dari Selyos. Kalau dari kami tetap yakin bahwa MBG adalah program yang sebaiknya memang ditunda dulu. Mulailah dari fokus daerah-daerah yang memang kecil dan miskin, dan anggaran sekarang yang lebih butuh lagi adalah subsidi energi dan juga bantuan tunai. Karena orang
harusnya lebih percaya kalau orang tuanya diberikan bantuan tunai, mereka akan memasak menu yang sesuai dengan keinginan anaknya. Itu. Jadi Dimakan loh ya. Kita mau bikin riset ke-4, ke-5, dan ke-6. Kesimpulan itu tetap ada di setiap riset kita. Oke. Di spill lah hasil ini, hasil apa penelitian terbaru tadi, Republik Oligarki, ketimpangan dan seterusnya itu. Ya, kita punya beberapa temuan dan kita kerjakan ini 1,5 tahun. Jadi kita kumpulin semua data, termasuk data dari Forbes, kemudian data dari LHKPN, artinya data yang memang teruji validitasnya ya, nggak ada keraguan soal itu. Kita kumpulkan ada 1.700 yang disebut sebagai high net worth individual, orang-orang super kaya. Kita fokuskan nih pada 50 orang yang super kayanya. Nah, 50 orang yang super kaya ini, temuan pertamanya, kekayaannya itu melebihi APBN. Kalau digabungkan? Kalau digabungkan, 50 orang aja. Jadi ke 50 orang ini totalnya 4.600 triliun rupiah per 2026. APBN kita 3.800 triliun. Jauh ya? Jauh. Itu 50 orang. Yang kedua, dibandingkan dengan daerah Indonesia bagian timur, karena ini lagi ada booming nikel, lagi ada booming mineral-mineral kritis di Indonesia Timur, food estate juga. Kalau kita bandingkan, ini 1,4 kali lipat daripada gabungan pendapatan daerah yang ada di pendapatan ekonomi ya, yang ada di Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua. Jadi ini kekayaannya, ketimpangannya ekstrim. Dan ini nggak pernah dilihat nih. Kalau hanya menggunakan data BPS, soal ketimpangan rasio gini, nggak akan terbaca. Pasti jawabannya adalah turun terus. Kalau kita pakainya adalah harta, bukan pakai pendapatan atau pengeluaran. Nah, temuan lainnya, kita juga ngelihat harta kekayaan pejabat negara di era Prabowo Gibran. Gimana? Nilai totalnya 30 triliun. Dan konsentrasinya dari semua pejabat itu 73% itu hanya dikuasai oleh 12 pejabat. Kekayaannya di atas 1 triliun. Boleh di-spill siapa super kaya dari pejabat ini? Yang saya ingat ya di dalam laporan itu, yang salah satu yang paling besar adalah Menteri Pariwisata. Siapa sih? Yang udah ganti? Bu Widya. Udah ganti ya? Bu Widya masih dong. Masih Menteri Pariwisata. Masih. Bu Widya masih. Terus ada salah satunya juga Menteri Perumahan ya, Rakyat ya. Itu masuk dalam top 5 yang memang cukup besar hartanya. Nah itu salah satu spillnya. Kemudian kita juga ngelihat apa sih yang mendasari kenapa ada kemunculan militerisme di banyak program-program pemerintah dan bagaimana kaitannya dengan ketimpangan. Itu kelihatan tuh. Jadi misalnya setiap tamtama itu membutuhkan 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. 52 tahun masa tugas? 252 tahun. Jadi ketimpangan itu bukan cuma ketimpangan kita versus orang kaya nih. Tapi dalam satu institusi, ini ya. Di antara institusi itu. Tamtama ke Panglima TNI. Iya, itu selisihnya dia harus bekerja selama itu. Kalau misalkan untuk polisi, setiap polisi golongan yang paling rendah membutuhkan 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Jadi baik di TNI maupun di Polri itu ada isu yang terkait dengan masalah ketimpangan. Tapi kalau di TNI 252, di polisi 39 tahun. Ini apa yang bisa yang membuatnya berbeda dengan cukup signifikan? Nah ini hampir setengahnya. Iya, ini salah satunya memang jenis tunjangannya, kemudian strata itu kan berbeda-beda juga. Ya. Nah cuman ini harus digali lebih jauh lagi. Kemudian ada yang anggota dewan nih. Anggota dewan ini kita bedah. Anggota DPR rata-rata kekayaannya dibandingkan dengan masyarakat di daerah konstituennya. Oke. Yang saya ingat ya. Anggota dewan di Gorontalo itu kekayaannya lebih dari 800 kali dibandingkan rata-rata masyarakat yang ada di Gorontalo. 800 kali. Ya, Jogja itu 400 kali lebih dibandingkan masyarakat yang ada di Jogja, anggota dewan yang ada di Jogja. Jadi kita list ketimpangan itu juga antara mereka yang merasa mewakili rakyat dengan konstituennya. Itu gapnya jauh sekali. 800 di Gorontalo, 400 di Jogja. Yang agak-agak manusiawi di mana? Yang paling kecil itu yang menarik adalah di Papua, salah satunya. Karena di Papua mungkin dibantu Otsus. Oh iya. Operasi khusus Dana Otsus, otonomi khusus. Nah,
Di sini kan kita bandingkan bahwa kenapa sih ada ketimpangan yang berlapis, ketimpangan antar masyarakat, ketimpangan institusi, dan juga ketimpangan representatif parlemen. Nah, inilah yang kemudian disimpulkan menjadi subtitlenya Republik Oligarki. Kenapa Republik Oligarki? Karena ketimpangan ini jadi bahan bakar Untuk oligarki terus berkuasa, dan juga untuk regulasi-regulasi, aturan-aturan, undang-undang yang berpihaknya itu nggak kepada konstituen, berpihaknya kepada elit-elit tadi. Dan satu lagi, pajaknya nggak pernah adil jadinya. Karena setiap kali kita dorong nih, pajakin dong orang kaya. Ngapain nih pajakinnya ke kelas menengah terus misalnya? Ya nggak akan bisa. Nggak mungkin dia akan memajaki dirinya sendiri kalau nggak kita push rame-rame. Nah itu, jadi ada orang nanya, ini politik kita kok gini-gini aja gitu ya. Kenapa yang kaya makin kaya? Kenapa nggak ada regulasi yang bagus yang bisa keluar gitu ya, yang berpihak? Salah satunya karena akar ketimpangannya nggak diputuskan dulu. Akarnya tadi di sana itu. Iya, semua pada akhirnya mengabdi pada oligarki, begitu? Jadi dia mengabdi pada oligarki, konsesi tambang, sawit. Jadi kita di akhir dari laporan itu kita bilang, 50 orang yang paling kaya itu harusnya bisa dipajaki 2% saja dari total kekayaannya. Dan kita akan dapat 93 triliun. Per tahun? Per tahun. 93 triliun ini itu bisa dan lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana di Sumatera. Oke. Dengan dengan pertimbangan tadi bahwa negara pun kemudian sangat gemetar di hadapan oligarki, bisakah itu dilakukan? Padahal cuma 2%. Ya, padahal cuma 2% dari total aset. Bisakah itu dilakukan? Jawabannya adalah di rencana Kementerian Keuangan itu paling lambat 2028. Tapi kelihatannya Purbaya nggak berani untuk melakukan itu. Jadi kita tes Purbaya itu dua hal. Yang pertama, kita dorong. Ini lagi ada perang, harga komoditas naik, kenapa nggak ada pajak tambahan untuk batu bara, untuk sawit dan juga untuk minyak? Karena mereka ini lagi untung nih. Kan kita yang nanggung subsidinya nih. Betul. Tapi mereka harganya lagi bagus. Belum ada bea keluar batu bara, bea keluar nikel, itu belum ada sampai sekarang, ditunda. Apalagi bicara soal pajak kekayaan. Jadi disebut terus dalam rencana itu kita akan memajaki high net worth individual, HNWI, orang-orang super kaya. Tapi implementasinya, peraturan Menteri Keuangan. Akan ini sejak kapan Purbaya katakan? Bahkan itu muncul sebelum Purbaya sudah dibahas. Udah akan aja. Jadi setiap kali ngomongin pajak, kenapa rasio pajak kita selalu rendah di bawah 12%? Ujungnya orang akan bilang kepatuhannya ditingkatkan atau ada pajak baru. Tapi kan kepatuhan ditingkatkan bukan kepatuhan kita dong. Iya, kepatuhan orang-orang yang mereka dong. Mereka dapat tax amnesty 2 kali. Pajak barunya buat mereka juga. Mereka dapat tax holiday, tax allowance. Sementara kalau kita terus yang dikejar pajaknya, berarti ini berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal ditembak kan begitu ya, dan pajaknya akan masuk ke kantong. Dan hewannya juga hewannya sudah ngos-ngosan juga. Ya mau gimana lagi, kelas menengah orang jumlahnya turun 1,1 juta orang setahun. Dalam istilah orang-orang dari tahun 90-an itu kan masa terus-terusan baru mau akan. Baru mau akan. Lobby kita kalah, Pak. Jadi lobby orang yang mendorong pajak kekayaan ini harus, makanya bareng-bareng kita bikin petisi, kita bikin situs pajakkekayaan.com. Di situ orang bisa lihat kalkulator kekayaan ketimpangan itu dan tanda tangan petisinya. Target kita 1 juta orang. Karena selama ini yang lemah dari kita nih ya untuk mendorong masalah ketimpangan diselesaikan, itu lobbynya pasti akan kalah. Apakah dengan fakta seperti itu, dan faktanya adalah fakta yang sebetulnya menekan dada orang-orang kecil, ada suatu dorongan, satu-satunya jalan gitu ya, yang orang kecil tidak bisa tidak, suatu saat ketika mereka sudah merasa sangat terdesak, di kepala mereka tinggal satu, revolusi, rusak-rusakan. Ada nggak kelihatan seperti itu? Iya, karena gini, saya juga punya mini riset ya. Tahun 2014 sampai 2019 itu ada anomali, di mana saat itu kan muncul banyak banget ormas-ormas basisnya keagamaan ya. Isunya kan pada waktu itu ya keagamaan gitu ya. Mungkin ada pemicunya soal masalah Pilgub DKI waktu itu ya. Oke lah, Anies versus Ahok gitu ya. Cuman saya nggak ke situ, saya ngelihat kenapa ada beberapa kali aksi di Monas, kemudian terjadi penjarahan di daerah Penjaringan Jakarta Utara yang lokasinya jauh.
Iya. Setelah diteliti, ketimpangan di Jakarta Utara, Jakarta Timur itu luar Tinggi. biasa ekstrim. Oke. Jadi isunya nggak penting tuh. Isu politik, isu apa? Nah itu tadi. Satu itu, artinya ada ketimpangan yang jadi bahan bakar dari semua gejolak sosial. Yang berikutnya lagi yang kita teliti itu adalah kenapa banyak orang yang hopeless soal kondisi, dia larinya kepada ormas reaksioner keagamaan. Ya, kan ini agak putus gitu. Orang harusnya kan kalau misalkan dia ngelihat, oh ya saya miskin karena struktural, karena kebijakan gitu ya. Dia kan larinya ke gerakan buruh gitu ya, gerakan Sosialis, tani, ya sosialis gitu ya. Ini nggak bandulnya itu lebih ke arah kanan. Ya. Nah, karena apa? Karena yang menjadi akar dari ketimpangan dan ketimpangan itu membuat orang putus asa, itu larinya kepada hal-hal yang sifatnya ya ini bahasa ininya fasis. Jadi fasisme itu muncul, totalitarian itu karena ada orang yang putus asa ditarik sama kelompok mereka, kemudian diradikalisasi. Nah, itulah yang akhirnya memicu banyak gejolak sosial di mana-mana. Tahun 98 isunya apa sih? Isunya adalah di Jakarta, isunya adalah kepemimpinan nasional. Tapi di daerah Ambon, di daerah Poso, kemudian daerah Banyuwangi itu meledak isu-isu yang sifatnya adalah SARA. Isu-isu yang sifatnya adalah konflik horizontal. Setelah dicek, isunya apa? Isunya adalah perebutan ekonomi. Sampit juga begitu. Jadi bahan bakar ini, masalah ketimpangan ini bisa masuk ke SARA, bisa juga masuk pada isu yang sifatnya horizontal. Jadi desa yang saling berkonflik itu harus dicek ketimpangannya bagaimana di situ. Nah, itu yang akhirnya membuat tadi jawabannya apa sih yang membuat gejolak sosial? Ya ketimpangan. Seberapa valid dalam pengecekan teman-teman serius soal ketimpangan ini menjadi katakan saja bahan bakar di hampir sekian banyak persoalan? Iya, daerah-daerah dengan dinasti politik yang kuat, Banten salah satunya, itu pada Agustus kemarin salah satu yang gejolak sosialnya kerusuhannya cukup tinggi. Itu salah satunya karena apa? Karena di sana timpang. Timpang ini bisa jadi ya mereka ngelihat pemerintah daerahnya, representasi DPRD-nya, DPR-nya juga itu timpang dengan masyarakat kebanyakan, atau di antara pengusaha-pengusaha yang merasa mereka terlalu jauh gap-nya dengan orang biasa atau buruhnya. Nah itu, jadi ada korelasinya. Daerah dengan dinasti politik ketimpangannya tinggi, maka friksi sosialnya juga tinggi. Tadi Mas mengatakan soal fasisme lah katakanlah, soal fasisme yang kelihatannya menjadi ujung, menjadi harapan dari sekian banyak orang. Itu bisa diterangkan lebih ini nggak? Lebih rasional buat saya yang awam. Ya, sejarah fasisme ini kan dimulainya salah satunya tahun 1930-an. Saya ambil 2 contoh negara aja, Jerman dan Italia. Betul. Di Italia itu sebelum ada full totalitar ataupun fasisme, Benito Mussolini atau Il Dus itu punya menteri keuangan, dan salah satu menteri keuangannya doktrinnya adalah untuk menyelamatkan Italia dari krisis utang, efisiensi besar-besaran. Efisiensi besar-besaran artinya apa? Efisiensi besar-besaran, layanan publiknya macet, terjadi PHK massal. Nah, orang yang di PHK tadi itu direkrut oleh yang namanya black shirt. Jadi pasukan hitam itu. Hitam. Itu yang kemudian didoktrinasi. Jadi nggak boleh ada serikat buruh saat itu kecuali serikat yang baju hitam itu, black shirt itu. Nah, inilah yang menjadi akar totaliter, akar fasis tadi. Ini dekat nanti black shirt ini dengan militerisme yang menguat dan Italia ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua misalnya. Di Jerman pun juga sama. Awal mulanya apa? Awal mulanya adalah ada austerity, penghematan besar-besaran, orang marah, industri banyak yang tutup, kemudian industri yang tutup tadi diubah menjadi industri militer. Jadi akarnya adalah ketimpangan ini bisa menjadi revolusi seperti di Prancis 1789 ataupun di Rusia pada waktu revolusi Bolshevik, atau bahkan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 itu juga akarnya kan Soekarno melakukan amplifikasi soal masalah ketimpangan kolonial versus penduduk Indonesia gitu ya. Atau tadi jadi fasisme. Nah, fasisme ini
Ini mahal sekali nih biayanya, obatnya mahal sekali. Biaya sosialnya terutama. Nah, ternyata 2025-2026 kemunculan sayap kanan di banyak negara, kepemimpinan yang disebut strongman, konsolidasi sayap kanan di Amerika ada Trump, misalnya di India ada Modi, Ya. Putin ada di Rusia gitu ya. Itu juga bahan bakarnya adalah mereka mengamplifikasi ketimpangan. Jadi orang kalau udah lost hope, ngelihat ada pemerintah yang menyediakan lapangan kerja, nah mereka akan cinta banget tuh sama program pemerintah itu. Seberapa kuat tendensi itu akan ada di Indonesia pada persoalan bagaimana kemudian pemerintah katakan saja merekrut orang-orang ini menjadi bagian dari, sebetulnya kita nggak enak, tapi bagaimanapun dalam tanda petik fasisme. Saya lihat tanda-tanda indikatornya ya, dan ini kan kajian secara akademis ya. Yeah. Misalnya, kenapa MBG dikerjakan oleh banyak yayasan yang punya konflik kepentingan dengan militer, dengan kepolisian. Ini kan aparat. Yang harusnya dia jaga keamanan, jaga ketertiban. Dia ikut dalam program-program sipil. Food estate di Papua, itu pun juga salah satu indikator-indikator. Satgas PKH. Beberapa BUMN yang kemudian diisi komisaris ataupun direksinya oleh mantan, misalnya oleh tentara. Itu kita melihat ada tanda-tanda itu. Nah, tanda-tanda juga yang paling konkret, misalnya masyarakat sipil, teman-teman dari YLBHI, itu dalam sehari bisa didemo 2 kali itu. Kan lucu ya? Oleh sipil juga ya? Ngapain demonya ke masyarakat sipil, gitu, ke bantuan hukum. Demo kan harusnya struktural ya, kebijakan gitu. Betul. Nah itu setelah teridentifikasi ada kecenderungan memang ormas-ormas gitu ya, atau orang-orang yang tadi, karena si demo-demo tadi mungkin demonya nggak murni, demonya ada bayaran, itu yang membuat mereka terikat gitu, terpikat gitu. Ada orang ngasih uang untuk demo, ya jalan. Tapi demonya karena nggak ada kerjaan juga. Daripada nganggur gitu kan, ya masuklah dalam aksi-aksi itu. Ini yang jadi indikator-indikator kalau terus dibiarkan gitu ya. Ekonomi makin berat sekarang, APBN-nya makin berat. Ke depan mungkin ada evaluasi dari surat utang pemerintah. Ini dolarnya juga semakin menguat terhadap rupiah. Ini orang kemana nih? Dia akan berpegangan. Nah, berpegangan ya khawatirnya adalah berpegangan pada tadi. Aktor-aktor fasisme tadi. Dan siapapun yang sedang hanyut, dia akan memegang apapun untuk bisa menyelamatkan diri kan? Betul. Apakah basisnya adalah agama, basisnya institusi pemerintah, tapi pegangan ini nih yang nanti akan semakin kuat. Oke, kita tadi bicara soal Italia ya, soal Italia di masa Benito Mussolini. Kalau saya tidak salah kan simbol dari fasisme Italia itu kan kayu yang diikat. Ya. Kalau di sini, apakah oke lah misalnya soal pengangguran, soal apa dan sekian banyak orang yang hopeless itu sudah mulai ada. Tetapi berbeda dengan di Jerman yang kemudian muncul nasional sosialismus, kemudian di Italia juga ada fasisme ya, yang jelas-jelas di ini oleh pemerintah, pasukan kemeja hitam tadi. Di kita apa ininya? Kira-kira wadah penampungnya itu? Wadah penampungnya, yang jelas satu dari narasi dulu kita baca fasisme itu ditandai dengan nasionalisme berlebihan. Nasionalisme penting, tapi kalau dia jadi berlebihan, nah ini menjadi problem ya. Jadi xenofobi juga kan? Jadi xenofobik juga. Beberapa indikasinya adalah misalkan yang mengkritik, pokoknya mengkritik aja, antek asing. Dan itu diulang berkali-kali. Padahal kita kan bisa membalikan. Kalau zaman Soekarno, narasi antek asing, Inggris dilinggis ya, Amerika disetrika, Jepang kita kepang. Ideologis. Ideologisnya apa? Yang menjadi antek asing adalah imperialis. Tapi Soekarno menjalin hubungan dengan Moskow, dengan Beijing gitu ya, dengan Peking, dengan aliansi gerakan non-blok misalnya. Jadi jelas, jadi Soekarno ketika mengucapkan antek asing, dia ngambil seberang ya. Dia ngambil posisi yang jelas gitu. Betul. Nah, kita jadi bingung sekarang, siapa bukannya gabung Board of Peace, Agreement on Reciprocal Trade. Itu pemerintah ini. Ya, itu bukannya antek asing nih. Nah, itu menurut saya ada nasionalisme yang tidak pada tempatnya. Itu salah satu tandanya pakai narasi. Yang kedua, program-program pemerintah tadi, ini kita diadu pada horizontal kan. Jadi kalau ngeritik MBG versus mereka yang kerja di SPPG. Kalau di sosial media Selios itu
yang follow banyak, tapi kalau dilihat yang follow itu jangan-jangan anggota SPPG ini nih. Gitu. Komen-komennya kan setiap kali kita kritik nanti dibalas jangan gitulah itu. Tapi template semua tuh. Oke. Nah, jadi kita akan beradunya bukan dengan struktural. Dengan publik juga ya? Dengan publik yang bekerja di program-program pemerintah. Ini baru MBG nih, belum Kopdes Merah Putih kan. Iya. Ada berapa tuh? 30.000 ya yang akan direkrut ya. Betul. Nah, ini yang akan terlihat penampungannya dari segi akar dari fasisme tadi, bahan bakarnya adalah proyek-proyek tadi. Seberapa negatif itu buat Indonesia ke depan? Ya, satu berarti anti kompetisi bisnis yang sehat. Karena kalau kita bicara soal kompetisi yang sehat, ya akan kalah. Yeah. Anak-anak muda yang mau jadi entrepreneur pasti akan kalah. Mereka yang punya topangan dari institusi negara kan, program-program pemerintah. Mereka yang mau masuk ke pertanian, jadi ciut juga tuh nyalinya. Karena di pertanian kok diisi sama yang bajunya misalnya loreng gitu, hijau atau loreng gitu, atau bahkan coklat juga. Nah kan polisi juga menggarap beberapa lahan misalnya. Itu akan membuat kompetisi jadi nggak oke. Investasi sama juga akan ragu masuk ke Indonesia. Korupsi di semua lini tadi, itu kan akan jadi beban ekonomi yang sangat mahal. Kalau dulu pelaku korupsinya pelaku usaha swasta sama pemerintah, oknum pemerintah, birokrasi, sekarang muncul pemain-pemain baru ini yang akan menjadi rente-rente. Nah, menurut saya sih ini akan sangat mahal, sangat menjadi beban. Akhirnya korupsinya makin naik, anggaran negara juga jadi bocor tidak pada tempatnya. Artinya semua akan dibebankan kepada masyarakat biasa. Soal bocor, kan Pak Prabowo dulu bahkan pada tahun 2014-2019 itu ada ada sebutan yang tidak enak yang dari pihak sana ya, dari pihak yang tidak suka ke Prabowo, kan suka disebut prabocor. Mengapa misalnya saat ini Pak Prabowo justru melakukan langkah yang tadi potensial membuat kebocoran? Ya, Pak Prabowo dalam satu hal ada yang sama dengan pandangan banyak masyarakat ya, bahwa kebocoran sumber daya alam, nikel, timah, batu bara, betul. Kita juga bikin kajian terus soal itu, selisih ekspor antara Indonesia dengan negara-negara tujuan ekspor di sumber daya alam itu bocornya besar. Pajak yang tidak dipungut. Setuju, Pak Purbaya ngomong soal restitusi. Restitusi atau pengembalian pajak perusahaan ekstraktif bocor di situ. Setuju. Tapi bocor yang APBN ini kelihatannya menjadi anak tiri di era Pak Prabowo. Jadi ada Satgas PKH nih melakukan aneksasi lah ya dari lahan-lahan pertambangan, lahan perkebunan gitu ya, dikelola sama Agrinas gitu. Tapi di sisi yang lain, di luar dari sumber daya alam, program-program pemerintah anggarannya besar ini juga bocor. Jadi seolah masyarakat lihat yang ini aja nih, lihat bocor sumber daya alam nih. Bukan yang ini? Yang ini nanti dulu deh, ini program prioritas nasional. Nggak bisa. Dua-duanya jadi sumber kebocoran sekarang. Apakah kita sudah sangat kasib sehingga kita tidak bisa, katakan saja, tidak bisa keluar dari jalur yang sudah berjalan ini? Atau kita masih punya kesempatan untuk beringsut dan lari dari jalan yang salah ini? Tobat dulu, baca riset, lakukan perombakan kabinet, baru jalankan program itu berdasarkan pada evidence base, pada hasil riset. Kemarin baru saja ada perombakan kabinet. Ya, itu kan Bang Jumhur ya. Iya. Harusnya dia Menteri Tenaga Kerja nggak sih? Dia Menteri dia lebih capable di sana ya. Tapi nanti kita ajak ngobrol dengan Bang Jumhur, ya. Menteri Lingkungan Hidup. Bagaimanapun juga kan saya sama Bang Jumhur, kalau nggak salah pernah di sini juga kita ngobrol tenaga kerja banyak soal itu. Jadi kemarin itu perombakan yang sebenarnya parsial, perombakan yang semu, reshuffle yang sebenarnya pseudo gitu ya, cuma pseudo ya. Karena pemain cadangannya masuk aja jadi pemain utama. Tapi sebenarnya yang kita harapkan kan jumlah nomenklaturnya dirampingkan, ego sektoralnya, kemudian juga menterinya itu berdasarkan pada kompetensi gitu ya. Zakon kabinet itu sebenarnya orang pada rindu ke sana. Nah, itu yang Pak Prabowo kelihatannya masih missing. Kalau Bang Jumhur ya di Kementerian Tenaga Kerja, oh itu cakep tuh. Zakon kabinet. Nah, ini sekarang baru dilantik Bang Jumhur ya, sorry ya Bang ya. Ini baru dilantik Bang Jumhur udah bicara soal May Day.
Padahal dia dilantiknya Menteri Lingkungan Hidup, kecuali ya Bang Jumur bilang saya akan deklarasi green left gitu ya. Jadi hijau dan kiri gitu ya. Oke, itu oke. Jadi buruh yang pro lingkungan ya. Tapi kalau ini kan kelihatannya agak diskon. Mindsetnya belum ke sana ya, masih di sini. Bisa jadi. Iya betul. Tapi kita lihat nanti ya Bang Jumur ya. Apakah nanti buruhnya akan dibawa ke Mede dan akan bicara juga soal masalah program hijau. Gitu ya. Itu keren sih. Tapi maksud saya harusnya kompetensinya dilihat dulu sama Prabowo. Tadi Mas bicara soal ego sektoral dan kemudian tadi ada pada saat kita membicarakan MBG ada juga semacam penjelasan betapa sebetulnya ego sektoral ini masih kuat sampai yang namanya Kementerian Kesehatan tidak diajak-ajak lah dalam urusan MBG. Seberapa kuat ini akan menjadi potensi dari, mohon maaf, potensi halangan bagi program-program pemerintah kita? Udah jelas, sudah kelihatan ya. Misalnya BPOM. Jangankan Kemenkes ya tadi, tapi BPOM. Bahwa makanan yang harus disajikan itu, yang disajikan tuh harus ada semacam sertifikat atau uji lab dari BPOM. BPOM-nya protes bahwa anggarannya kecil. Kenapa? Karena MBG itu belum jadi undang-undang. Kalau MBG-nya kayak sekarang, maka anggaran itu akan terpusat pada BGN. Sementara MBG ini itu lintas sektor. Salah satunya adalah BPOM juga. Belum bicara soal badan sertifikasi halal. Harusnya setiap dapur itu juga dicek dong sertifikat halalnya. UMKM aja suruh jualan aja ada sertifikat halalnya. Itu kenapa? Karena pasti mereka semua bilang anggarannya nggak cukup. Padahal harusnya anggaran yang sebesar itu kalau mau buat kualitas MBG-nya bagus, uji lab-nya bagus ya, maka harus lintas sektor tadi. Nah ini semuanya maunya BGN, pengadaan semua melalui BGN. Saya kira ini nggak bagus. Satu, berarti ego sektoralnya menjadi penghambat dari program berkualitas. Yang jelek kan namanya Pak Prabowo sendiri. Kalau ditemukan masalah lolosnya uji lab dan lain-lain. Tapi juga yang kedua, ini elite cracking. Akhirnya mereka yang harusnya punya tanggung jawab soal MBG, mereka disalahkan, mereka kan juga sebel juga. Kok saya nggak diajak sih, padahal ini terkait dengan tupoksi. Nah, itu yang terjadi sekarang. Adakah indikasi sangat kuat bahwa suatu saat, karena yang namanya pidana itu kan relatif tidak mengenal kadaluarsa ya, bisa saja kemudian akan ada semacam gelombang yang menyerbu mereka yang saat ini berada pada puncak-puncak elit MBG, ketika misalnya kekuasaan sudah berubah atau katakan sudah tidak lagi concern ke sana. Sangat mungkin ya, sangat mungkin. Kita harus terus mengingatkan bahwa mereka menjabat bukan selamanya, dan apa yang menjadi keresahan masyarakat soal program MBG misalnya tidak ditindaklanjuti, perbaikan-perbaikannya juga didiamkan. Maka jangan salah, bukan hanya KPK yang sedang mencatat, tapi juga masyarakat mencatat. Dan itu akan jadi sebuah warning bahwa semua anggaran yang dikeluarkan oleh MBG itu akan dipertanggungjawabkan sampai kapanpun. Dan setiap Rp1 yang hilang dari program MBG, maka tadi, korupsi itu tadi bisa jadi untuk MBG nggak mengenal kadaluarsa. Dan mereka harus hati-hati. Saya ingin kembali bicara soal laporan terakhir yang dibuat Selyos ini. Mungkin bisa dikatakan semacam summary, terutama pada hal-hal yang tidak kita sempat bicarakan. Silakan. Ya, laporannya bisa di-download secara gratis gitu ya di website Selyos. Dan laporan ini memuat memang banyak poin gitu ya. Tapi satu hal, kalau kita ingin merombak total sistem ekonomi dan sistem politik hari ini, maka harus dimulai untuk memerangi yang namanya ketimpangan. Dan politik itu bisa menjadi lebih bersih, lebih berkualitas kalau pemerintah menggunakan pajak kekayaan. Karena pajak kekayaan akan mengikat satu kaki dari oligarki. Sehingga mereka nggak bisa sembarangan membiayai cara-cara untuk bertentangan dengan kebijakan yang pro rakyat. Ini seolah-olah ketimpangan ini sudah menjadi kutukan buat negeri ini. Apa cara yang paling mungkin bolehlah dramatis, mungkin revolusioner, karena bagaimanapun hidup orang terbatas ya.
Masa kita nunggu 100 tahun, sementara usia kita juga kurang dari itu, yang bisa kemudian memotong urusan ketimpangan ini cukup efektif. Kalau presiden sudah diberikan cara melalui pajak kekayaan, mungkin ini terkesan reformis ya. Iya. Tapi kalau itu pun tidak dijalankan, gitu ya, maka yang bisa dilakukan adalah ada platform alternatif. Platform politik alternatif, seperti kita lihat di banyak negara, Zohran Mamdani melakukan itu. Iya. Dia memperkenalkan yang namanya peer tax. Jadi kalau ada rumah kedua, itu tidak dihuni, hanya untuk menggelembungkan aset, itu harus dipajaki. Itu harus muncul dari figur-figur alternatif politik. Nah, ini pun juga bisa menjadi cara untuk bisa menurunkan ketimpangan tadi. Pak Prabowo kelihatannya berkehendak nggak untuk menjadi figur alternatif yang menjadi tumpuan harapan bangsanya sendiri? Kalau dia yakin ideologi bapaknya, Sumitro Joyhadikusumo, dari Partai Sosialis Indonesia. Iya, betul. PSI. Ini program yang sangat sosialis gitu kira-kira gitu ya. Jadi dia harus clear bahwa program yang memang betul-betul mensejahterakan rakyat itu harus dimulai dari basis ideologi dulu. Salah satunya mungkin jawabannya bukan MBG kalau untuk sekarang. Tapi untuk memukul oligarki harus menggunakan instrumen pajak kekayaan. Artinya sebetulnya itu yang seharusnya menjadi prioritas nomor satu. Prioritas nomor satu dari program-program Pak Prabowo. Betul. Kalau begitu pertanyaan saya yang terakhir adalah apakah ada kesalahan prioritas yang dilakukan Pak Prabowo justru di masa-masa sangat kritis kepemimpinannya? Karena dia tidak punya prioritas, semua dijadikan prioritas, termasuk kunjungan luar negeri, diplomasi yang saya kira kosong itu. Akhirnya yang prioritas dan ideologis itu tidak dijalankan. Sayang sekali gitu. Terima kasih Mas Bima. Tentu saja sebetulnya saya ingin ngobrol panjang, tapi kita dibatasi waktu. Sahabat Madilog, ketimpangan tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari pilihan-pilihan kebijakan. Dari siapa yang diberi akses, siapa yang diberi peluang, dan siapa yang terus dibiarkan berada di pinggir. Ekonom Prancis, Thomas Piketty, pernah mengingatkan, ketika keuntungan modal melampaui pertumbuhan ekonomi, ketimpangan bukan lagi kemungkinan, tapi keniscayaan. Dan disitulah negara diuji apakah ia berdiri sebagai penyeimbang, atau justru menjadi bagian dari mesin yang mempercepat ketimpangan itu sendiri. Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW sudah memberikan peringatan yang jauh melampaui zamannya. Tidaklah beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Dan Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tidaklah kemiskinan itu terjadi kecuali karena ada kekayaan yang ditahan orang-orang kaya. Mandilog percaya persoalan seperti MBG bukan sekedar soal makan siang gratis atau tidak. Ini soal keadilan, soal arah pembangunan, soal apakah negeri ini masih memberi peluang dan ruang bagi usaha untuk berbuah hasil atau justru makin dikunci oleh struktur yang timpang. Pertanyaan itu kami kembalikan kepada Anda. Apakah kita sedang memperbaiki masa depan atau tanpa sadar sedang mengulang pola lama dengan skala yang jauh-jauh lebih besar? Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kan. Terima kasih.